Nicholas. Perkenalkan, nama saya Kofifa Nurul Indirazi dengan NIM 191238. Dengan saya pembimbing Profesor Dr. Teddy Chandra, SEMM. Di sini saya akan menjelaskan judul skripsi saya dengan judul Analisis Pengaruh Struktur Modal, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Risiko Perusahaan terhadap nilai perusahaan pada sektor basic material yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2021. Agendanya tuh ada bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4. Bab 1 yaitu pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang, research gap, rumusan masalah, dan manfaat penelitian. Yang pertama, latar belakang. Di sini saya mencantumkan indeks saham sektoral dan pertumbuhannya pada tahun 2017 sampai 2021. Ada 9 sektor yang terdaftar di Bursa Efek, yaitu ada IDX Tekno, IDX Energi, Nasik, Industri, Non-Cycle, Properti, Infrastruktur, Finance, dan Cyclic. Di sini di sektor basic material, pada indeks sahamnya pada tahun 2017 terdapat 689,219 dengan pertumbuhannya 28,6%. Kemudian pada tahun 2018 indeks saham sektoralnya yaitu 854,733 dengan pertumbuhannya 24,1%. Kemudian di tahun 2019 indeks saham basic material terdapat 993,996 dengan pertumbuhannya 16,29%. Kemudian di tahun 2020 indeks saham basic material memiliki 920,968 dengan pertumbuhannya minus 5,8%. Kemudian di 2021 indeks sahamnya sebesar 1.234,381 dengan pertumbuhannya 0,12. Di sini bisa dilihat bahwa basic material mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun. Di tahun 2020 mengalami penurunan yaitu sebesar minus 5,84%. Kemudian di kapitalisasi pasar, di sini bisa dilihat nilai rupiahnya 524.667.864 di tahun 2017, kalau dipersenkan 7,44%. Sedangkan di tahun 2018 nggak tahu Pak. Sedangkan di tahun 2018 basic material memiliki nilai rupiahnya 669.874,464 dengan persennya 9,49%. Kemudian di tahun 2019 nilai rupiahnya 787.418.207 dengan persen 10,79%. Sedangkan di tahun 2020 nilai kapitalisasi pasar sektor basic material dalam rupiahnya 740.626,179 dengan persennya 10,63%. Di tahun 2021 kapitalisasi pasarnya mengalami kenaikan yaitu sebesar 908,328 dengan persen 11,08%. Bisa dilihat dari gambar grafik ini, indeks saham dan pertumbuhan sektor basic material dari tahun 2017 sampai 2021 mengalami penurunan kenaikan di pertumbuhannya, sedangkan di indeks sahamnya mengalami cukup naik turunnya juga. Kemudian ada research gap, yaitu yang pertama ada Union
MHT di tahun 2013 mengatakan signifikan terhadap struktur modal mengalami signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan di profitabilitas return on equity mengatakan signifikan positif terhadap nilai perusahaan. Yang kedua ada Irawan dan Kusuma 2019 mengatakan tidak signifikan terhadap struktur modal tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Lalu di ukuran perusahaan negatif signifikan terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga ada Dwi Astuti dan Dilap tahun 2019 yang mengatakan ukuran perusahaan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Yang keempat adalah Mawati dan Pinam 2015 yang mengatakan ukuran signifikan positif terhadap nilai perusahaan. Yang kelima ada Hamid dan Kusina di tahun 2015 yang mengatakan return on equity tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Yang keenam ada Dinayu et al. 2020 yang mengatakan risiko perusahaan mengalami signifikan positif terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga ada Prasetyarini 2013 yang mengatakan risiko perusahaan mengalami tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Yang nomor 8 ada Dwita dan Kurniawan 2019 yang mengatakan struktur modal mengalami tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Lalu ada ukuran perusahaan mengalami signifikan positif terhadap nilai perusahaan. Yang 9 ada Henry et al. 2020 yang mengatakan ukuran perusahaan mengalami tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Lalu ada return on equity tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Yang ke-10 ada Setiarini dan Puspaningsih yang mengatakan ukuran perusahaan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Yang ke-11 ada Sari Kartika 2021 yang mengatakan ukuran perusahaan mengalami signifikan positif terhadap nilai perusahaan. Yang ke-12 ada Indriani Eka tahun 2017 yang mengatakan ukuran perusahaan mengalami signifikan negatif terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga dari Dina et al. 2015 yang mengatakan struktur modal mengalami signifikan positif terhadap nilai perusahaan. Kemudian ada ukuran perusahaan mengalami tidak signifikan negatif terhadap nilai perusahaan. Dan kemudian ada risiko perusahaan mengalami tidak signifikan positif terhadap nilai perusahaan. Dan terakhir ada Selvi et al. Tahun 2021 yang ukuran perusahaan mengalami tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2021? Yang kedua, apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada sektor basic material yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2021? Yang ketiga, apakah return on equity berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada sektor basic material yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2021? Yang keempat, apakah risiko perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada sektor basic material yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2021? Kemudian ada manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat praktis. Manfaat praktis ini dibagi menjadi dua, yaitu bagi investor dan bagi perusahaan. Kemudian ada manfaat teoritis, yaitu menghasilkan konsep dan dapat digunakan sebagai bahan penelitian selanjutnya. Yang kedua, 42 tinjauan pustaka ini berisikan landasan teori dan kerangka pemikiran dan hipotesis. Yang pertama ada landasan teori. Yang pertama, nilai perusahaan per harga
sama dengan harga pasar saham dibagi laba per lembar saham. Yang kedua ada struktur modal atau biar total utang dibagi total ekuitas dikali 100%. Yang ketiga ada ukuran perusahaan, size sama dengan lot dikali total aset. Kemudian ada yang ke profitabilitas atau return on equity, yaitu laba bersih setelah pajak dibagi total ekuitas. Kemudian ada risiko perusahaan, yaitu data return saham dibagi data return pasar saham. Kemudian ada kerangka pemikiran dan hipotesis. Yang ketiga ada bab 3, yaitu metode penelitian berisikan tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis sumber dan teknik pengumpulan data. Pada metode penelitian ini, tempat dan waktu penelitian itu penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur sektor basic material dan pada yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2021 yang diakses melalui website www.ix.go.id dan www.ojk.co.com. Kemudian ada jenis sumber dan kemudian ada populasi dan sampel. Populasinya ada 81 perusahaan dan sampelnya ada 55. Itu dibagi ke 3 kriteria. Yang pertama, perusahaan sektor basic material yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode sebelum 2017 sampai 2021 dengan jumlah perusahaannya 81. Yang kedua ada perusahaan sektor basic material yang tidak pernah di-delisting dan tidak pernah dibisniskan oleh B dengan jumlah perusahaannya 19. Yang ketiga ada perusahaan yang IPO setelah 2017 sampai 2021, jumlah perusahaannya ada 7, jadi jumlah sampelnya ada 55. Jenis sumber dan teknik pengumpulan data itu jenisnya menggunakan jenis data sekunder yang data tersebut diperoleh dari sumber-sumber tertentu seperti melalui website resmi yang tercantum di Google. Kemudian ada teknik analisis datanya, ini menggunakan teknik analisis linear berdata yang mana merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Analisis regresi linear berdata ini dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang dilakukan dengan bantuan SPSS dan menggunakan teknik Smart PLS. Kemudian ada bab 4, hasil penelitian ini berisikan uji normalitas, uji multikolinialitas, analisis regresi linear berkaitan, dan ada uji hipotesis. Yang pertama ada uji normalitas. Uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel independen serta variabel dependen atau keduanya memiliki distribusi optimal. Lalu jika nilai probabilitas lebih besar dari nilai signifikan 0,05 maka data distribusi tersebut normal. Dan sebaliknya jika nilai probabilitas lebih kecil dari nilai signifikan 0,5 maka data tersebut berdistribusikan tidak normal. Di sini tercantum probabilitasnya memiliki 0,000 sehingga itu lebih kecil dari 0,05 dan bisa dikatakan tes One-Sabot-Smirnov ini memiliki data berdistribusikan tidak normal. Kemudian ada tes normativity plot atau regression standar residual dengan dependen variabelnya nilai perusahaan, yang mana bulat-bulatannya itu mengikuti arah garis tersebut, maka data tersebut bisa dikatakan berdistribusikan normal.
Dan sebaliknya, jika huruf datanya itu membentuk suatu bentuk tertentu, maka bisa dikatakan data tersebut tidak berdistribusikan tidak normal. Kemudian ada uji multikolinearitas dengan bantuan small PLS. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika nilai korelasinya lebih besar dari 0,80, maka terdapat multikol. Dan sebaliknya, jika nilai korelasi lebih kecil dari 0,80, maka tidak terjadi multikolinearitas. Di sini terdapat memiliki VIP yang di atas 0,80, maka pada uji multikolinearitas ini tidak terdapat gejala multikolinearitas terhadap semua variabel independennya. Kemudian ada analisis regresi linear berganda, yaitu variabel der keper sampel aslinya minus 0,021. Kemudian ada size keper, ada sampel aslinya minus 0,271. Kemudian ada related ambiguity keper dengan sampel aslinya minus 0,033. Kemudian ada variabel risk keper dengan sampel aslinya minus 0,022. R sama dengan minus 0,021. Depth to equity ratio minus 0,271. Size minus 0,033. Return equity minus 0,022 risk company. Kemudian ada uji coefficient determinasi, yang mana koefisien ini bertujuan untuk mengetahui tingkat ketepatan yang paling baik dalam analisis regresi, serta untuk mengukur seberapa jauh variabel independen mampu mempengaruhi variabel. Besaran nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel independen tersebut memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan dalam memprediksi variabel-variabel dependen. Di sini uji koefisien determinasinya adjusted R score-nya di bawah 1, yaitu 0,048. Jadi bisa dikatakan tidak memberikan informasi yang dibutuhkan dalam memprediksi variabelnya. Kemudian ada uji hipotesis T. Uji hipotesis ini bertujuan untuk menguji hipotesis secara parsial dalam menunjukkan pengaruh setiap variabel independen secara individu terhadap variabel dependen dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen tersebut terhadap variabel dependen. Di sini der keper memiliki sampel aslinya minus 0,021 dengan T statistik 0,421 dengan nilai P 0,678. Hipotesis berpengaruh signifikan, hasil ditolak. Yang kedua ada size keper dengan memiliki sampel asli minus 0,271, memiliki T statistik 5,533 dengan nilai P 0,00. Hipotesis berpengaruh signifikan, hasil diterima. Yang ketiga ada related ambiguity keper, yaitu memiliki sampel asli minus 0,033, limit T statistiknya 0,765 dengan nilai P 0,445. Hipotesisnya berpengaruh signifikan, hasil ditolak. Kemudian ada yang terakhir risk keper memiliki sampel asli 0,022, memiliki T statistiknya 1,044 dengan nilai P-nya 0,296. Hipotesisnya berpengaruh signifikan, hasil ditolak. Kemudian kesimpulan variabel der, kesimpulannya tidak berpengaruh signifikan. Yang kedua, size berpengaruh negatif signifikan.
Yang ketiga, proyek tidak berpengaruh signifikan. Yang keempat, risiko tidak berpengaruh signifikan. Adapun keterbatasan penelitian, yang pertama SPSS, karena di SPSS tidak mengalami data yang normal, maka berpindah ke Smart PLS, dilanjutkan dengan bantuan Smart PLS. Yang kedua ada 26 perusahaan tidak dapat menjadi sampel. Yang ketiga, nilai adjusted R-square hanya 4,8%. Saran yang pertama bagi perusahaan, manajemen sebaiknya mempertimbangkan struktur modal yang tepat dan bagi investor disarankan untuk melihat variabel-variabel lain dalam pengambilan keputusan berinvestasi. Yang kedua, untuk kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi tingkat nilai perusahaan dan juga menggunakan sampel perusahaan dalam industri yang berbeda agar dapat menjadi pembandingnya. Oke, silakan duduk, siapkan alat tulis. Oke, sebelum kita mulai tanya jawab, ada yang mau kita bahas dulu terkait teknis penulisan deskripsinya, biar skripsinya bisa menjadi lebih bagus. Silakan buka halaman 4 Romawi, IV. Halaman 4 Romawi. Lihat bawahnya itu. Dosen Fakultas Bisnis. Dekan ya. Halaman 5. Halaman 5 itu ada grafik. Nama gambarnya apa? Sumbernya dari mana? Terus itu 2021 kok nggak ada angkanya? Halaman 9. Itu data IHSG-nya coba tampilkan dalam bentuk grafik. Ya. Iya. Grafiknya munculkan. Udah di IHSG-nya aja. Ya. Halaman 12.
tambahkan satu kontribusi kebijakan namanya. Boleh ke OJK, boleh ke IDX atau instansi lainnya. Oh, setelah bagi investor itu? Iya. Gimana itu kebijakan? Kontribusi kebijakan. Halaman 14. Urutan itu 2.1 adalah landasan teori. Berikutnya 2.2-nya itu harus penelitian terdahulu. Sementara kamu penelitian terdahulunya sudah 2.5 poinnya. Di halaman 30 itu. 2.3-nya hubungan antar variabel dan hipotesis. Dua titik empatnya kerangka. 2.2 itu harusnya Penelitian terdahulu. Dua titik tiga hubungan antar variabel dan hipotesis. Kerangka. Itu urutan yang sesuai dengan panduan penulisan. Kerangka pemikiran ya namanya. Halaman 27. Sorry, sebelumnya 24 duluan. Rumus ukuran perusahaannya ada 2 kali kamu tulis itu. Total aktifan dengan total aset sama. Jadi hapus saja satu. Halaman 27. Itu ada tentang nilai perusahaan. Ya. Halaman 27 2.5 nilai perusahaan. Itu harusnya letak sebelum variabel X. Jadi tinggal kamu pindahin ke atas ya. Halaman 41. Uji heteroskedastisitas. Kamu pakai metode apa? Di sini tidak dituliskan metodenya. Apa yang kamu pakai metodenya? metodenya ini apa? Uji normalitas. Ya, kan normalitas. Autokorelasi. Ya.
Kemudian ada autokolerasi pakai uji Durbin Watson. Kemudian uji multikolinaritas pakai VIF. Terus heteroskedasitas pakai metode apa? Nah itu dia mau saya tanya. Karena nggak ada, tapi kamu empat-empatnya udah siap. Jadi gimana kamu? Berikutnya halaman 140. Ini tabel-tabel kamu itu banyak yang kurang rapi. Kayak gini contohnya. Ini kalau udah pindah halaman harusnya kepalanya ngikut nih. Terus ukuran tabel tuh jangan melewati margin. Kayaknya halaman 140 itu. Udah terlalu lebar ke kiri dan ke kanan tabelnya. Itu kan sebenarnya tulisannya boleh diperkecil. Kalau untuk tulisan kan standarnya 12. Kalau untuk tabel bolehlah 10. Jadi bisa muat. Halaman 158. Masih saya dan RW dibuka sama Bu Sylvia. boleh. Di 306. Oke. Itu langsung sana ya. Iya. Oke. Halaman 158. Itu uji multikolinaritas, kenapa VF-nya satu semua nilainya? Tadi di PPT harusnya berubah, beda-beda. Ini kamu pasti terambil yang kalau di PLS outer model. Kamu ambil yang inner model. Tidak mungkin angkanya bisa satu semua kalau kasus ini. Berikutnya halaman 162. Kamu lihat lihat gambar. Itu kenapa kamu kasih bintang semua? Disuruh Oke, penggunaan bintang itu ada aturan. Jadi yang der, roe sama ris itu tidak perlu pakai bintang karena dia tidak signifikan. Der, roe, ris tidak pakai bintang karena tidak signifikan. Oke? Sambil lihat halaman 161. Pertama, tabelnya kelebaran ya. Yang kedua, kamu lihat roe ke harga saham. Itu di kolom variabelnya tulisannya kayaknya agak terpotong gitu. Oke, kamu lihat yang roe, berarti yang ketiga ya, minus 0,033. Kamu lihat halaman 162 persamaan regresi. Kenapa di X3-nya positif 0,033? Kenapa bukan negatif? Bawahnya, nah itu dia, ada persamaan kan? Harusnya positif atau negatif yang benar? Berarti itu diubah jadi negatif. Itu akan berdampak ke halaman 163, 164, dan 168. Karena di halaman 163 kamu bikin, lihat yang huruf C. Halaman 163 huruf C. Koefisiennya itu positif 0,033. Kemudian 164 juga berubah dong. Itu ada yang di variable size halaman 164 nomor 2. Size itu juga saya lihat di tabel dia pengaruh negatif. Kamu kan semuanya di sini hasilnya negatif. Kamu tulis positif. Berikutnya kena lagi di halaman 168. Itu beruntuk tuh, kena terus tuh jadinya kan.
168 di bawah grafik itu ada tulisan pengaruh positif dan signifikan. Baris kedua setelah grafik. Ya itu ya, grafik 168 kan? Baris kedua setelah grafik. Hasil penelitian. Nggak, masih di situ. Berdasarkan hasil. Ya, di bawahnya lagi pengaruh positif dan signifikan. Maksudnya negatif ya. Ini berarti sampai ke kesimpulan pun beruntut kenanya. Itu harus kamu hati-hati ceknya. Halaman 170. Itu ada banyak sekali tipe. Seharusnya aset tapi kamu tulisnya set. Terus yang huruf bahasa Inggris Hasil. halaman 170. Baris ketujuh. Nah, terus return on equity harusnya dimiringkan. Jadi semua bahasa Inggris tolong dimiringkan. Terus yang set aset itu tidak cuma satu ini. Saya ada ketemu lagi yang lain. Berikutnya 173. Kamu kan ada 4 hipotesis, tapi kesimpulan kamu ada 5. Kesalahannya, yang nomor 3 itu harusnya gabung ke nomor 2, nomor 4 jadi nomor 3, nomor 5 jadi nomor 4. Itu pasti kamu terenter sekali itu, makanya auto numbering. Berikutnya 174. Ada keterbatasan penelitian. Itu baiknya dibikin 5.2 keterbatasan. 5.3-nya baru saran. Oke? Terus keterbatasan nomor 1 sampai 3 itu dihapus. Kenapa? Tahu kenapa harus dihapus? Nomor 1 sampai 3. Tahu kenapa harus dihapus? Gak tahu kenapa? Itu bukan keterbatasan namanya. Kita lihat yang pertama ya. Kamu menggunakan 1 variabel dependen dan 4 variabel independen. Itu kan memang sudah kamu tetapkan di bab 3. Yang nomor 2, sampel hanya dapat 55. Itu juga memang sudah kamu tetapkan di bab 3 kan? Yang nomor 3 juga rentang waktu. Sama, kamu juga sudah tetapkan. Jadi itu kalau sudah kita tetapkan di awal, itu bukan menjadi keterbatasan. Kalau yang nomor 4 itu boleh. Karena memang awalnya mau pakai SPSS, rupanya karena ada kendala, baru kita ganti PLS. Itu oke, nggak masalah. Berarti keterbatasan kamu hanya ada 1. Berikutnya halaman 175. Berarti ada 4 kontribusi. Satu lagi kontribusi kebijakan yang tadi. Dah, itu untuk catatan revisi. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang belum jelas catatan revisinya? Halaman 177 juga. Kenapa ada namanya modal? Itu pasti salah itu. Nggak ada yang namanya modal. Kemudian kamu belum ada lampiran di sini. Saya nggak tahu apakah terpisah filenya atau gimana. Yang jelas memang nggak ada kan? Itu harus ada di lampiran nanti ya kalau udah cetak skripsi yang versi final. Kira-kira ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk tanya jawab?
Bisa dipahami? Udah paham revisinya apa aja? Oke, kita masuk tanya jawab ya. Coba buka bagian hasil di PPT. Gak apa-apa, itu kamu klik aja nanti nyala lagi. Buka bagian hasil. Sekolah uji Masih uji. lagi sekarang. Nanti ada lagi 2. Mas, tolong mas, itu kawan fokusnya. Saya kurang pandai. Bentar ya. Pandai. Oke, buka bagian uji hipotesis. Kan semuanya nggak signifikan ya? Sorry. Oh ya, 1 yang signifikan, 3 tidak signifikan ya. Jadi saya mau tanya, kan ada struktur modal, ROE, risk. Yang saya nggak usah lihat dulu ya. Kita lihat yang merah aja. Dari ketiga yang merah itu, mana yang setidaknya bisa memberikan pengaruh lebih ke return saham? Ke struktur modal. Kenapa struktur modal yang kamu pilih? Karena dia bisa mengelola lebih kecil decimal nominal berapa itu. Sebenarnya bukan itu. Kita abaikan dulu yang size ya. Cara lihatnya nggak seperti itu. Kamu lihat ya. Boleh. Kita lihat dari statistiknya. Dari ketiga kali mana yang lebih besar? Risk. Berarti risk lah. Dari ketiga variabel ini yang memberikan pengaruh lebih. Sekarang pertanyaannya, kenapa risk yang bisa memberikan pengaruh agak lebih besar? Kira-kira penjelasannya kenapa? Ayo, kira-kira kenapa alasannya risk yang agak lebih bisa memberikan pengaruh daripada DER dan ROE? Karena angka realitas kritisnya lebih besar dari jalan Ya, itu secara statistik. Sekarang kalau secara ilmu manajemen gimana? Makasih Bang. Secara ilmu manajemen bagaimana? secara ilmu manajemen
mau untuk berinvestasi ke perusahaan tersebut. Mm-mm. Jadi kalau misalkan risknya lebih besar, otomatis dia berpengaruh besar dia sama perusahaan di perusahaan tersebut. Apakah sudah tercatat di bab 4 kamu yang barusan kamu jelaskan? Kalau belum, masukin. Terus kamu pernah nggak dengar istilah high risk, high return? Jadi ketika risiko semakin tinggi, yang diharapkan adalah pengembaliannya juga tinggi. Kalau kita berinvestasi pada sesuatu yang risikonya rendah, maka pengembaliannya pun rendah. Itu dia. Oke. Berikutnya, kenapa 3 variabel yang tidak signifikan? Karena di nilai P kalinya lebih besar, lebih kecil dari Lebih besar dari 0,05. Iya. Ya. Lebih besar dari 0,05. Ya, sebenarnya itu keterangannya itu salah. Itu harusnya berpengaruh insignifikan. 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 Ya, artinya tidak signifikan ya bahasa Indonesianya. Nah, itu sementara kamu tulisnya signifikan semua. Oke. Cuman pertanyaan saya tadi, kamu jawabnya kan pakai statistik. Kalau secara ilmu manajemennya gimana? Kenapa bisa 3 variabel yang tidak diterima hipotesisnya? Karena kalau misalnya proyek atau activity itu kalau kita bisa itu tidak terlalu berpengaruh. Terus kalau dari itu struktur modal juga juga nggak berpengaruh sama perusahaan. Karena kalau misalnya struktur modal itu kecil, kecil, dia bisa nyari investor lain untuk berinvestasi dengan memperlihatkan risiko yang lebih rendah. Oke, terus kamu kan ada banyak pakai teori ya. Ada trade off, pecking order teori sama teori sinyal. Sesuai bab 2 kamu kan? Hasil penelitian kamu sejalan atau tidak sejalan dengan teori yang kamu tulis barusan di bab 2? Kenapa kamu katakan tidak sejalan? Karena trade off teori itu struktur modelnya dapat meningkatkan nilai perusahaan, sedangkan di sini tidak berpengaruh apapun terhadap nilai perusahaan. Berarti teori apa tadi? Trade off itu Trade off. Trade off itu kan kaitannya struktur modal. Berarti there. Kita lihat bunyi trade off dulu ya. Jadi menjawab itu jangan sekedar ngomong, tapi kita sesuaikan dulu dengan isi teori yang kita maksud. Jadi dia mengatakan trade off, nilai perusahaan dapat meningkat, halaman 14 itu ya. Dapat meningkat apabila pendanaan perusahaan menggunakan utang. Karena perusahaan dapat mengurangi pajak yang disebabkan oleh beban bunga dari utang. Namun apabila manajemen perusahaan gagal, akan menyebabkan ketidakmampuan dalam membayar beban dan juga bayar utang bunga. Yang mana artinya peningkatan utang berarti meningkatkan risiko. Peningkatan utang akan meningkatkan risiko. Peningkatan utang akan meningkatkan risiko, paham? Sekarang kamu kalau sebagai investor, kamu pilih perusahaan yang berisiko tinggi atau yang berisiko rendah? kalau sebagai investor. Ya. Kamu mencari risiko atau menghindari risiko? Kalau menghindari risiko berarti kamu milih yang berutang atau yang tidak berutang. Yang tidak punya banyak utang. Sementara hasilnya sekarang gimana? Dia compare. Negatif kan? Berarti banyak utang, kurang diminati.
Itu kan PER itu kan rasio untuk menilai rasio pasar yang dipakai investor untuk menilai portofolio investasinya kan. Dari penjelasan saya barusan kan saya udah pecahin ini, udah saya bilang. Masih tetap sejalan atau masih tetap tidak sejalan dengan teori? Kenapa? Karena dia data itu kalau perusahaan memiliki lebih besar berhutang ketimbang apa di hutang ketimbang tidak berhutang. Itu kan otomatis dia memiliki tidak kemampuan dalam membayar hutang-hutang pokoknya. Jadi sehingga dalam pendekatan itu meningkatkan risiko yang besar pada perusahaan. Jadi sehingga investor juga nggak bakal diminati perusahaan tersebut. Oke, berarti kaitannya dengan teori teori trade off mendukung atau tidak mendukung hasil yang kamu sajikan ini? Mendukung ya. Dia nambah utang berarti berisiko tinggi sehingga tidak diminati, makanya pengaruh negatif ya. Oke. Sayangnya dia tidak signifikan, jadi tidak dikatakan mendukung itu. Kecuali kalau hasilnya signifikan, baru dikatakan mendukung teori trade off. Bisa dipahami? Kemudian hasil ini sejalan nggak dengan fenomena? Kamu kan tadi sudah menyampaikan cukup banyak fenomena ya, termasuk yang IHSG dan indeks saham, kemudian kapitalisasi. Sejalan atau tidak sejalan dengan fenomena? Alasannya? Karena di investasi pembeliannya itu biasanya mengalami perubahan yang naik turun. Jadi di sini pengaruhnya juga di sini. Berarti turun semua. Sementara fenomena naik turun. Berarti kurang sejalan dengan fenomena kali ya. Bisa kamu jelaskan itu nanti di pembahasan bab 4. Oke. Terus satu hal ya sebelum yang terakhir, saya lihat di bab 3 kamu uji normalitas kok pakai teori JB ya, Jarque-Bera gitu. Iya loh. Halaman 39 itu. Halaman 39 uji normalitas. Jarque-Bera kamu tulisnya. Nggak salah saya bacanya kan? Iya. Tapi hasil kamu tulisnya pakai one sample Kolmogorov-Smirnov. Itu kemarin ini Kopas punya ini peneliti terdahulu. Jadi Iya. agak terteliti. Mau kopas pun harus hati-hati. Ya. Jangan sembarang kopas ya. Ini perbaiki ya. Sama juga uji multikolineritas. Kamu kan pakai VIF. Sementara di halaman 39 juga kamu pakai sistem korelasi lebih dari 0,8. Berarti itu ubah ya. Oke, pertanyaan terakhir. Apa motivasi penelitian kamu dan pentingnya di ilmu manajemen ini? Motivasi kamu meneliti ini apa? Motivasinya ya karena saya ingin meneliti kembali variabel-variabel yang sebelumnya udah pernah diteliti sama penelitian dulu. Ada kamu tuliskan di bab 1? Nah, itulah yang namanya ada. Ada sih kamu tulis, tapi itu alasan menggunakan sektor basic material halaman 10. Tambahin lagi ya. Itu namanya motivasi penelitian. Terus pentingnya ke ilmu manajemen apa penelitian ini? Ya kamu udah termotivasi nih.
kamu pakai variabel struktur modal bla bla bla. Terus sektornya juga basic material yang agak jarang dipakai. Udah ada nih motivasi, tapi manfaat atau pentingnya ke ilmu manajemen? Kalau menurut saya pentingnya ilmu manajemen itu untuk memberitahukan kepada investor tentang variabel-variabel yang udah diikuti agar dia bisa lebih menyaring berinvestasi pada setiap perusahaan yang terdaftar di basic material. Oke, dari saya itu aja. Kira-kira ada yang mau kamu tanyakan dulu kepada saya? Nggak ada? Oke, kalau begitu untuk kesempatan berikutnya diberikan kepada Ibu Evelyn. Oke, terima kasih Pak Niko. Niko, Iya, Jesse Iya. Helen ini udah datang? saya cek dulu ya. Dia belum balas sih. Belum. Dia di jalan. Oke, Kofifa. Pembimbingnya Teddy. Sebelum misalnya ada belajar untuk persiapan skripsinya, belajar dikit. Kenapa belajar dikit? Oke, sebelumnya selamat sudah sampai di tahap akhir ini. Jadi upayakan seoptimal mungkin ya. Oke. Saya mau di ruang lain ya. Ya, Prof. Teddy-nya izin ya, nggak bisa hadir ya karena beliau sedang menemani visit study mahasiswa FK. Oke. Topik